Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di pelajaran ekonomi. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, mengenai pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar ya, mengenai arti dari pendapatan nasional, manfaat penghitungan pendapatan nasional, kemudian komponen dari pendapatan nasional, dan yang terakhir itu adalah metode atau pendekatan dari pendapatan nasional. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasannya mengenai pendapatan per kapita ya. Oke, dari namanya sudah jelas banget ya, per itu berarti pembagian, ya enggak sih? Kalau kalian belajar di matematika, per itu kan pembagian ya, kayak gitu. Oke, per di sini ya, itu adalah pendapatan yang diterima oleh masing-masing masyarakat. Oke, pendapatan yang diterima oleh masing-masing masyarakat, oleh masing-masing individu, gitu ya, di sebuah wilayah. Oke, pendapatan per kapita rumusnya cukup EZ ya. Ya, rumusnya itu cuma pendapatan nasional, GDP atau GNP, dibagi sama jumlah penduduk. Segampang itu rumusnya. Oke. Contohnya kalau misalkan kita, Indonesia punya pendapatan nasionalnya itu adalah 100 juta, oke. Sedangkan jumlah penduduknya itu adalah 20 juta. Kok jumlah pendapatan, sorry. Jumlah penduduknya itu adalah 20 juta, maka pendapatan per kapitanya tinggal kita bagi, iya nggak sih? Pendapatan per kapita. Tinggal kita bagi antara pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduk. Oke, dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, pendapatan nasionalnya itu adalah 100, dibagi dengan jumlah penduduknya itu adalah 20. Maka 10 bagi 2 adalah 5 juta. Oke, berarti analoginya setiap satu orang ya itu akan menerima pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Oke, dipahami ya. Itu maksud dari pendapatan per kapita. Indonesia punya pendapatan nasional sebesar 100 juta. Indonesia punya jumlah penduduk sebanyak 20 juta misalkan. Ya udah tinggal kalian bagi aja antara pendapatan dengan jumlah penduduknya. Segampang itu. Oke. Nah, saya rasa anak SD bisa nih ngerjain kayak gini ya. Jadi jangan mau kalah sama anak SD. Oke. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, coba nih. Di sini ada sebuah gambar ya. Kalau kalian lihat, kita gambar apa sih? Oke, mungkin kalian bakal ngejawab ada gambar gedung-gedung, ya enggak? Ada gambar pemukiman masyarakat, ya enggak? Nah, dari dua bangunan tadi ya yang kalian pikirkan dari gedung dan pemukiman rumah warga, oke, mungkin kalian bisa melihat itu apa namanya gambar yang bukan sangat ya, yang kontras, ya enggak sih? Gedung-gedung tinggi itu kan identik dengan ya hal-hal yang mewah, ya enggak sih? Gitu. Sedangkan pemukiman warga yang ada di gambar di sini, apakah menunjukkan hal yang mewah? Oke, kan enggak ya. Kalau kita lihat nih dari pemukiman yang ada di sini, ini tergolong ke dalam pemukiman warga yang kurang apa namanya, yang kurang bukan kurang baik ya apa? Yang kurang apa namanya? Yang kurang oke, bukan kurang oke. Kayak yang kurang lah ya, kayak gitu. Nah, jadinya perbedaan antara gedung tinggi di sana yang tergolong wah gitu ya, yang tergolong mewah dan pemukiman pemukiman warga yang tergolong cukup gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kesenjangan di dalam masyarakat kayak gitu ya. Mungkin kalian ketika di jalan gitu ya bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki pekerjaan yang agak kurang gitu ya dengan
teman kalian mungkin yang punya penghasilan atau punya pekerjaan yang sudah mapan, kayak gitu. Nah, perbedaan pekerjaan inilah yang disebut dengan kesenjangan ekonomi, gitu ya, yang ada di dalam masyarakat. Dan ini menjadi salah satu apa ya tantangan pemerintah gimana caranya agar kesenjangan masyarakat yang ada di lingkungan kita itu nggak terlalu jauh banget ya gapnya seperti itu. Oke, nah sekarang coba nih kalian tahu nggak sih apa itu kesenjangan ekonomi? Karena kan kita udah ngebahas sedikit nih, ya kan ya adanya kontras nih antara gedung tinggi dengan pemukiman warga. Nah, kira-kira apa sih kesenjangan ekonomi itu? Oke, benar ya. Kesenjangan ekonomi itu adalah kondisi nggak seimbangnya. Oke, kondisi nggak seimbangnya aspek-aspek ekonomi, apa aja tuh aspek ekonomi seperti pendapatan, gitu ya, yang diterima oleh masyarakat di sebuah daerah. Oke, jadinya ada masyarakat di daerah A yang penghasilannya tinggi banget, gitu ya. Ada juga nih masyarakat di wilayah A-nya, di wilayah A masih wilayah yang sama, ya, dengan pendapatan itu cukup rendah. Nah, perbedaan pendapatan inilah yang disebut dengan kesenjangan ekonominya, seperti itu. Nah, dari kesenjangan ekonomi tadi itu ada hal yang melatar belakangi. Kok bisa sih terjadi kesenjangan ekonomi? Gitu. Oke, yang pertama ada kondisi demografi. Oke, kalau kondisi demografi di sini itu bisa dilihat dari jumlah penduduknya, ya kan ya. Mungkin kalau misalkan banyak penduduknya itu agak susah ya untuk dilakukan pemerataan kesenjangan ekonomi karena ya semakin banyak orang semakin susah diatur dong, ya nggak sih? Nah, jadi ya mungkin itu menjadi faktor yang jadi penyebabnya ya terjadinya kesenjangan ekonomi. Oke, yang kedua ada kondisi pendidikan. Nah, orang ya yang menempuh pendidikan cuma sampai level sekolah nih, misalkan SD atau enggak SMP atau enggak SMA, dengan orang yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, itu kan pasti memiliki mindset, memiliki tingkat pekerjaan yang berbeda, iya nggak sih? Oke, mungkin kalau kalian lihat secara umum, oke, secara umum ya, secara umum masyarakat yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dia itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, iya nggak? Daripada seseorang yang menempuh pendidikan hanya sampai level sekolah aja. Nah, jadinya kondisi pendidikan di sini itu bisa menjadi pemicu terjadinya kesenjangan ekonomi. Kayak gitu. Antar perguruan tinggi aja pun bisa terjadi kesenjangan ekonomi. Ya kan ya? Apalagi kalau udah beda levelnya, level sekolah dengan level perguruan tinggi. Pasti akan terjadi kesenjangan ekonomi juga. Oke? Nah, yang ketiga itu ada pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat di sini juga menjadi salah satu faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Ya, kaitannya dengan poin kedua tadi. Kalau misalkan masyarakat itu memiliki pendidikan yang sudah tinggi, ya otomatis pekerjaan yang dia diterima ya pada umumnya kan sudah mapan lah ya, sudah baik gitu. Nah, maka karena pekerjaannya sudah mapan sehingga pendapatan yang dia diterima pun juga akan lebih oke juga. Nah, maka ini yang bisa menjadi salah satu kesenjangan ekonomi, gitu ya. Orang yang pekerjaannya belum oke, mungkin penghasilannya juga agak kurang, ya kan ya, daripada orang yang memiliki pekerjaan yang sudah stabil. Maka pendapatannya pun ikut stabil juga. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor terjadinya kesenjangan ekonomi, ya. Oke, yang ketiga, maaf yang keempat, itu ada pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur di sini pun juga akan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi. Kayak gitu ya. Misalkan kayak pemerintah itu hanya fokus melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah A aja. Oke, otomatis kan wilayah A doang dong yang apa namanya dimanjakan, yang fasilitasnya terpenuhi, gitu ya. Beda dengan wilayah D, di mana pembangunan infrastrukturnya itu masih ala kadarnya. Oke, mungkin itu bisa menjadi kesenjangan ekonomi.
masyarakat di wilayah A sangat mudah untuk mobilisasi karena adanya pembangunan infrastruktur misalkan. Tapi kalau kita melihat di wilayah B, masyarakatnya itu susah untuk melakukan mobilisasi. Mungkin salah satunya dari pembangunan infrastrukturnya yang belum bukan sebagus ya, yang belum merata lah daripada wilayah A yang tadi, gitu ya. Jadi pembangunan infrastruktur pun juga akan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi, ya. Dan yang terakhir ini adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Ini pun juga sama ya menjadi salah satu faktor kesenjangan ekonomi. Oke, kalau lapangan pekerjaannya semakin terbatas, maka orang yang bekerja pun juga akan terbatas, ya enggak? Maka semakin tinggi tuh tingkat penganggurannya. Nah, semakin banyak orang yang menganggur, maka pendapatannya pun juga semakin rendah, ya enggak sih? Nah, maka akan memiculah terjadinya kesenjangan ekonomi. Oke, sampai di slide yang di sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kalau nggak ada yang, kalau masih ada yang mau ditanyakan dan masih kurang paham dari pembahasan saya di video kali ini, boleh banget kalian tanyakan ketika di kelas offline. Oke, Oke, next. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam ketimpangan pendapatan, ya. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang kesenjangan ekonomi ya. Nah, jadi kesenjangan ekonomi itu juga ada kaitannya nih dengan ketimpangan pendapatan, kayak gitu. Kan kalau kesenjangan ekonomi kita ngelihatnya ke berbagai macam aspek kan ya, kayak gitu. Terutama di aspek ekonomi. Kalau misalkan ketimpangan pendapatan, yang kita lihat itu adalah merata atau enggak merata sih pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kayak gitu. Makanya ketimpangan pendapatan di sini kaitannya dengan pendapatan per kapita yang tadi. Ya, karena pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduknya. Ya. Nah, jadi ketimpangan pendapatan itu bisa terjadi karena adanya ketidakmerataan. Oke, ini semakin timpang pendapatannya, itu terjadi karena semakin nggak meratanya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kayak gitu ya. Kok bisa sih nggak merata pendapatannya? Ya mungkin tadi dari faktor-faktor yang ini. Kayak gitu ya. Gitu dari jumlah penduduknya yang beda-beda gitu ya, dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang berbeda-beda dan lain-lainnya. Oke, jadi itu yang menjadi hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonominya ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi ya, untuk mengetahui pendapatan masyarakatnya itu timpang atau tidak, itu bisa menggunakan dua indikator ya. Indikator yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada koefisien Gini. Oke, dan yang kedua indikatornya adalah kurva Lorenz. Nah, apa tuh mereka berdua akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama ada namanya kurva Lorenz. Nah, dari namanya kurva Lorenz berarti yang menyebutkan adalah si Lorenz-nya kan. Kayak gitu, Max Lorenz pada tahun 1905. Wow, ini jauh banget ya tahunnya. Kayak 1905. Nah, kurva Lorenz ini menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan negara, ya pendapatan nasional, dengan persentase penerimaan pendapatan masyarakatnya selama kurun waktu tertentu. Ya. Nah, jadinya di sumbu horizontal, ya, ini merupakan persentase dari populasi masyarakat di negara atau wilayah tersebut. Oke, sedangkan garis vertikal di sini ini adalah persentase pendapatan nasionalnya. Oke. Nah, untuk di level SMA kalian cukup membedakan aja ya. Oh, sorry. Sebelumnya garis diagonal ini ya, garis diagonal ya, yang garis lurus ini yang disebut dengan garis pemerataan ya, garis pemerataan. Nah, yang disebut dengan kurva Lorenz itu yang mana? Yang disebut dengan kurva Lorenz itu adalah garis yang berada di bawah. Oke, garis yang berada di bawah garis pemerataan. Nah, kalau kita lihat di titik yang A, di gambar yang A, kurva Lorenz-nya itu kan yang di bawah garis pemerataan kan ya? Iya enggak? Oke, dan kalau kita lihat gap-nya,
Oke, gapnya itu kan cenderung apa namanya? Cenderung lebih pendek, ya nggak sih? Cenderung lebih sempit. Nih, cenderung lebih sempit daripada yang ada di kurva B-nya. Nah, dia gapnya cukup kecil. Beda dengan apa namanya kurva yang ada di B. Gapnya itu cenderung lebih besar. Nah, kalian di SMA ini cukup hanya membedakan itu aja. Kalau semakin mepet, ya, semakin kecil jarak antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan, maka semakin baik tingkat pemerataannya. Oke, berarti kalau semakin kecil gap antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan, maka bisa kita sebut dengan pemerataan yang hampir sempurna. Oke, tapi kalau semakin jauh gap antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan, maka semakin tidak merata kurva, semakin tidak merata pendapatan masyarakatnya. Oke, dipahami ya. Jadi kalau kurva Lorenz-nya makin sempit nih, maka semakin merata. Ya, ini semakin merata. Jika semakin lebar, jaraknya semakin tidak merata. Oke, dipahami ya dari poin yang di sini ya. Oke, karena ini akan keluar di PH nanti. Oke, jadinya tolong diperhatikan. Nah, yang terakhir ini adalah indeks Gini dari namanya. Ya, Gini berarti yang mencetuskan ya si Gininya tadi, gitu ya. Yang bernama Corrado Gini pada tahun 1912. Nah, indeks Gini di sini itu untuk mengukur distribusi pendapatan, ketidaksetaraan ekonomi, dan mengukur distribusi kekayaan di suatu populasi. Ya. Nah, indeks Gini di sini itu memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1. Ya, di mana ketika indeks Gininya itu mendekati angka 0, maka semakin merata tingkat pendapatan nasionalnya. Oke. Jadi kalau indeks Gininya itu mendekati 0, maka semakin merata pendapatannya. Tapi kalau mendekati angka 1, ya indeks Gininya, maka semakin tidak merata pendapatannya. Ya. Maka kalau kalian lihat di sini, kurang dari 0,4. Berarti kalau kurang dari 0,4 mendekati angka 0 atau mendekati angka 1? Pasti mendekati angka 0 kan ya? Nah, maka di sini ketimpangannya itu rendah. Kalau ketimpangannya itu rendah, berarti ya sama aja kayak merata. Iya nggak sih? Gitu. Dan bisa ada nih, lebih dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5, berarti mendekati angka 1 atau mendekati angka 0. Pasti mendekati angka 1. Maka ketimpangannya itu tinggi. Kalau ketimpangannya tinggi, maka semakin tidak merata pendapatan nasional. Gitu. Oke, sampai di indeks gini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau kalian masih bingung ya dari kurva Lorenz, indeks gini, kalian bisa tanyakan ketika di kelas offline. Oke? Dan nah nanti setelah kalian mendengar pembahasan saya tentang pendapatan per kapita dan kesenjangan ekonomi, saya minta kalian untuk mengerjakan soal ya yang ada di buku cetak ya. Nah, silakan kalian kerjakan 5 nomor doang kok dari buku cetak. Kalian kerjakan langsung di buku cetaknya ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan di buku cetaknya dikumpulkan di meja saya. Oke, di hari Rabu juga ya, nggak boleh ditunda-tunda. Karena ingat konsekuensi kita kalau ditunda akan kita kurangi nilainya sebesar 3%. Oke. Dan jangan lupa pekan depan kita akan penilaian harian. Oke, pokoknya disiapkan aja ya mentalnya, materinya antara Senin sampai hari Jumat lah. Kayak gitu ya, itu untuk PH kita ya. Materinya apa? Materinya itu dari metode ya. Apa mau dari konsep? Oke, kalau mau dari konsep nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya prefernya dari metode ya. Karena kalau konsep itu kan udah diujikan ya ketika PTS kemarin, jadinya nggak usah. Jadi dari metodenya aja, kemudian pendapatan per kapita, kemudian kesenjangan ekonomi.
nomi, ya, dan ketimpangan pendapatan nasional. Hanya itu aja materi yang akan saya ujikan nanti di PH kalian. Ya. Oke, soalnya itu ada 25 nomor ya berbentuk pilihan ganda ya. Bisa multiple choice, apa ya, bisa pilihan ganda yang banyak gitu ya. Ada pilihan ganda yang cuma satu jawaban dan lain-lainnya gitu ya. Ini dipersiapkan dan jangan lupa membawa laptop ketika PH ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan video kali ini. Silakan dibaca, didengarkan videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ketika kelas offline ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita. Thank you banyak buat kalian semua dan tetap semangat. Thank you semua.